Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Armelia Resti, merupakan mahasiswi Universitas Riau, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini, kelas 21A. Di sini, saya akan menjelaskan mengenai kerangka literasi digital guna memenuhi nilai ujian akhir semester yang diberikan oleh Pak Muhammad Ali Rusandi SPD MPD selaku dosen mata kuliah literasi digital. Kerangka literasi digital terbagi atas 3 bagian utama. Yang pertama, proteksi, kedua, hak-hak, ketiga, pemberdayaan. Yang pertama adalah proteksi. Proteksi terdiri atas 3 bagian. Yang pertama adalah perlindungan data pribadi. Yang termasuk data pribadi adalah nomor ponsel, nomor rekening, tanggal lahir, nama orang tua, alamat, dan riwayat kesehatan. Nah, lalu bagaimana cara melindungi data pribadi? Yang pertama, membuat sistem perlindungan atas database data pribadi. Kedua, tidak membocorkan data pribadi ke pihak lain. Ketiga, tidak mengekspos data pribadi ke ranah publik, baik online maupun offline. Keempat, selalu memperbaharui antivirus di komputer dan smartphone. Kelima, mengedukasi seluruh pihak tentang perlindungan data pribadi. Yang berikutnya adalah keamanan daring. Yang termasuk keamanan daring adalah keamanan saat jual beli online, keamanan melakukan transaksi perbankan, keamanan menyimpan data-data atau dokumen foto dan sejenisnya secara daring. Cara menjaga keamanan daring yaitu: pertama, selalu menggunakan antivirus di komputer dan smartphone. Kedua, menggunakan password yang sulit diduga atau bukan tanggal lahir. Ketiga, tidak mengunduh sembarang aplikasi, terutama yang bajakan. Keempat, hindari sembarangan mengklik setuju atau oke di web atau aplikasi tertentu tanpa membaca lebih dahulu. Kelima, perbaharui selalu software yang dipakai. Keenam, gunakan browser yang sudah diperbaharui. Ketujuh, selalu lakukan atau simpan data di beberapa tempat. Yang berikutnya adalah privasi individu. Contoh privasi individu yaitu tidak mengekspos ideologi atau keyakinan, menutupi riwayat keluarga, menolak untuk mengekspos bagian tubuh tertentu, dan merahasiakan rekam medis. Cara menjaga privasi individu yaitu: yang pertama, selalu menggunakan HTTPS jika memungkinkan. Kedua, lebih baik tidak mengaktifkan location sharing. Ketiga, ajari anak-anak dan remaja mengenai batasan wilayah privasi. Keempat, hindari mengekspos data pribadi atau hal-hal sensitif menyangkut diri kita ke internet maupun media sosial. Kelima, jaga kerahasiaan password. Keenam, jangan biarkan orang lain bisa melacakmu. Ketujuh, menolak ajakan foto telanjang atau setengah telanjang oleh teman online maupun offline. Kedelapan, tidak mudah percaya rayuan teman di media sosial, terutama jika sudah menyangkut hal-hal pribadi. 9. Gunakan email sementara untuk menghindari spam. Kerangka literasi digital yang kedua yaitu hak-hak. Hak-hak terdiri atas 3 bagian. Yang pertama, kebebasan berekspresi. Contoh kebebasan berekspresi yaitu jurnalisme warga, memakai meme, tagar, infografis, kebebasan pers, menulis status Facebook, Twitter, Instagram, WhatsApp, dan sejenisnya. Lalu, bagaimana melakukan kebebasan berekspresi? Yang pertama, sampaikan pendapat, ide, opini, dan perasaan tanpa merasa takut, termasuk kritik ke pemerintah. 2. Jika belum merasa pasti, hindari menyebutkan nama orang, institusi, atau lembaga yang bersangkutan. 3. Jika perlu, sertakan data berupa dokumen atau foto untuk mendukung pendapat, ide, atau opini.
4. Ingat, pendapatmu di internet dapat diakses orang banyak, maka kamu harus siap dengan konsekuensinya. 5. Bebas berekspresi bukan berarti bebas menyebarkan informasi palsu, fitnah, atau kebencian, atau menyinggung suku, agama, ras, dan antar golongan. Yang berikutnya adalah kekayaan intelektual. Contoh kekayaan intelektual yaitu copyright, copyleft, Creative Commons, hak paten, kredit nama, dan merek dagang. Cara menjaga kekayaan intelektual yaitu 1. Selalu mencantumkan kredit nama pencipta suatu karya, baik itu tulisan, desain, foto, atau gambar. 2. Meminta izin pemilik hak cipta sebelum menggandakan atau menyebarluaskan karyanya, baik untuk kepentingan komersil atau tidak. 3. Hindari mengubah, menggandakan karya cipta orang tanpa izin atau mencantumkan kredit atau menyebarluaskan. Ini sama saja pembajakan. 4. Mendaftarkan hak paten suatu temuan atau ciptaan ke instansi atau lembaga yang berkompeten. Yang berikutnya adalah aktivisme sosial. Cara melakukan aktivisme sosial yaitu yang pertama, melakukan kritik atau menyampaikan opini dengan tagar di media sosial. Kedua, melakukan advokasi terhadap korban kejahatan dengan menyampaikan kronologi kejadian. Ketiga, mengajak warganet bersama-sama membela suatu kasus. Keempat, membuat petisi online atas suatu kasus atau masalah sehingga terjadi perubahan. Kelima, penggalangan dana atau crowdfunding untuk beragam tujuan sosial. Kerangka literasi digital yang ketiga yaitu pemberdayaan. Pemberdayaan terdiri atas 3 bagian. Yang pertama, jurnalisme warga. Cara melakukan jurnalisme warga yaitu yang pertama, kumpulkan semua informasi. Kedua, jika memungkinkan, lengkapi dengan data pendukung atau foto, gambar, video, statistik wawancara. Ketiga, rangkum semua informasi. Keempat, publikasikan di internet. Yang berikutnya adalah kewirausahaan. Contoh kewirausahaan yaitu usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM online, startup digital, dan online marketplace. Lalu, bagaimana cara melakukannya? Yaitu yang pertama, menemukan bidang yang disukai. Kedua, mencari celah bidang itu. Seperti desain grafis, membuat desain kaos. Kemudian, menjual produk yang dihasilkan melalui media sosial seperti Twitter, Instagram, Facebook, dan sebagainya. Keempat, bergabung dengan online marketplace seperti Bukalapak, Tokopedia, dan sebagainya. Kelima, membuat gerai online sendiri. Keenam, bekerja sama dengan para influencer untuk melakukan promosi produk. Yang berikutnya adalah etika informasi. Cara melakukannya yaitu yang pertama, cek dulu apakah berita itu benar dengan mencari sumber aslinya. Yang kedua, hanya percaya sumber informasi yang kompeten. Misalnya media yang sudah diakui kualitasnya. Ketiga, apakah informasi itu berisi sensasi atau provokasi negatif? Jika iya, sebaiknya jangan disebarkan. Keempat, pastikan informasi itu tidak mengandung ujaran kebencian, hoaks, dan fitnah. Baiklah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Sekian, terima kasih.